Sejumlah emak-emak geram saat mengetahui anaknya menjadi korban pencabulan dari seorang ustadz. Mirisnya, perbuatan bejat pelaku dilancarkannya di salah satu musola di Parak Karangka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Salah satu orang tua yang mengetahui perilaku pelaku kepada anaknya langsung melaporkannya ke polisi. Jadi tadi menurut informasi atau keterangan dari korban bahwa sebelum dilakukan disodomi, korban ini dibawa dulu keluar main-main, kemudian nanti diiming-imingi sesuatu, dibawa ke jalan-jalan ke PA, kemudian dibawa kemana-mana. Setelah itu korban nanti pulang kembali di lokasi di Trandam, pelaku melakukan untuk menyedomi anak-anak. Polisi mengamankan tersangka ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan hasil visum dan keterangan korban, pelaku telah mencabuli 14 anak di sekitar rumahnya. Hingga kini, polisi tengah mendalami kasus pencabulan bocah di bawah umur ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan. Sementara itu, polisi menangkap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Muara Angke, Jakarta. Hingga kini 5 korban telah melapor ke polisi. Bang, sampai di sini aja Bang ya. Pria berusia 60 tahun pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara ditangkap polisi pada Sabtu pagi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa mainan yang diberikan untuk membujuk para korban. Pelaku adalah seorang nelayan yang saat waktu senggang berjualan mainan keliling di daerah-daerah permukiman di Muara Angke. Atas nama Sayudi alias Yudi, dan saat ini sudah kami tangkap yang bersangkutan. Selanjutnya yang bersangkutan masih menjalani proses pemeriksaan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Yang bersangkutan pedagang kaki lima yang menjual mainan anak di kawasan Muara Angke. Ini aja Bang ya. Pelaku mengaku perbuatan yang dilakukan sudah berlangsung sejak 1 bulan lalu. 5 anak yang menjadi korban berusia 8 hingga 10 tahun. Pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengamankan seorang ayah yang tega membunuh anak kandungnya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Aparat Polres Nias mengamankan seorang ayah yang tega membunuh anak kandungnya di Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara pada Jumat dini hari. Sejumlah barang bukti turut diamankan, yakni sebilah parang, pakaian yang dikenakan korban, serta pakaian yang digunakan pelaku. Untuk sementara ini masih kita dugaan bahwa si pelaku ini adalah dikarenakan depresi. Dugaan kami itu untuk sementara depresi. Karena masih belum bisa kita interogasi daripada si pelaku yang dikarenakan luka daripada bagian leher depan si pelaku dengan upaya dia melakukan bunuh diri juga. Akibat perbuatan tersangka dikenakan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya, iNews melaporkan. Seorang dukun palsu asal lereng Gunung Sumbing di Magelang diduga meracuni hingga tewas 2 pria yang mendatangi dirinya untuk menggandakan uang. Modusnya ingin memiliki uang 25 juta rupiah milik korban dengan meracuninya melalui air minum doa. Dukun palsu berinisial IS usia 57 tahun diringkus Satreskrim Polres Magelang karena melakukan pembunuhan berencana terhadap Lasma usia 31 tahun dan Wasdianto usia 38 tahun. Tersangka dukun palsu merupakan warga Karangtengah, Sutopati, Kajoran, Kabupaten Magelang yang mengaku bisa menggandakan uang. Korban yang dibunuh merupakan pedagang sayur. Pembunuhan terkuak karena ditemukan 2 orang tewas di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan masuk desa korban pada Rabu malam pekan kemarin. Dari hasil otopsi tim Puslap 4 Polda Jawa Tengah, 2 korban meninggal akibat keracunan potasium sianida.
memasukkan potas. Ya, potas ini mengandung sianida ke dalam minuman plastik yang diberikan tersangka sebagai syarat dalam ritual mendoakan uang. Ya. Jadi motifnya menguasai uang milik korban sebesar 25 juta. Pelaku meracik air putih yang dicampur potasium sianida di rumahnya dan kemudian memberikan kepada korban sebagai syarat ritual. Buat kesimpulan hari-hari. Barang bukti yang disita 1 unit mobil milik korban, 1 unit sepeda motor milik pelaku, serbuk potasium sianida, botol air mineral, uang senilai 25 juta rupiah, telepon genggam dan pakaian milik korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang dan bakal dijerat dengan pasal berlapis, yakni tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Beralih ke informasi, bayi perempuan yang masih berusia 3 minggu ditemukan dalam box pengantar makanan online di Jalan Lingkar Timur, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga bayi tersebut dibuang orang tuanya karena ditemukan surat wasiat di dekat bayi. Inilah bayi perempuan malang yang dibuang orang tuanya dan ditemukan dalam kotak pengantar makanan online. Bayi yang baru berusia 3 minggu ini dalam kondisi sehat setelah dirawat di Puskesmas Buduran. Bayi ditemukan warga yang tengah berolahraga pagi di pinggir Jalan Lingkar Timur, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Warga mendengar suara tangisan bayi yang bersumber dekat dengan lapak penjual air kelapa. Setelah didekati ternyata terdapat bayi perempuan di dalam kotak pengantar makanan disertai surat wasiat yang berisi ketidaksanggupan orang tua bayi untuk merawat bayi ini. Setelah dilihat ini ada bayi, dibawalah sama Pak Budiono ke Pak RT 9 atas nama Pak Eko Mulyanto. Setelah itu Pak Eko Mulyanto menghubungi Polsek. Dari Polsek langsung mundur ke TKP membawa bayi tersebut ke Puskesmas. Keadaan bayi bagaimana, Nek? Alhamdulillah keadaan bayinya sehat. Kasus penemuan bayi masih diselidiki Polsek Buduran. Rencananya bayi ini akan diserahkan ke dinas terkait untuk dirawat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.